Seperti yang minggu lalu ya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang selalu ada untuk kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Bapa bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita buka dalam Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6. Nah, kalau yang lalu kita baca ayat 22 sampai ayat 27, mungkin pasang lampu kan? Ya, terima kasih. Kalau yang lalu kita baca ayat 22 sampai 27, sekarang kita baca ayatnya yang ke-24 sampai 26 saja. Ayat 24 sampai 26. Mari kita baca sama-sama. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa. Tuhan memberkati kita dan memberi kita damai sejahtera. Izin saya mau minum dulu ya. Macam kalau kering. Baik, kita sudah lihat itu Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayat 26. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ingat renungan firman Tuhan minggu lalu? Di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-27 ada 4 makna ucapan berkat imam. Dalam Bilangan pasal 6 ya, ayat 22 sampai 27. Yang pertama, berkat imam ini menegaskan bahwa inilah isi hati Tuhan. Inilah isi hati Tuhan kepada untuk umatnya. Apa isi hati Tuhan? Tuhan mau kita hidup dalam berkat-berkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna kedua menegaskan bahwa sumber berkat siapa? Tuhanlah sumber berkat. Tidak ada yang lain. Tuhan sumber berkat. Yang ketiga menegaskan bahwa berkat Tuhan itu sifatnya umum, menyeluruh, bukan semata-mata berkat yang kita pikir itu jasmani saja. Dan yang keempat, makna keempat menegaskan bahwa tujuan Tuhan memberkati umatnya ialah untuk meletakkan namanya di atas umatnya. Yang artinya bahwa Tuhan selalu ada untuk umatnya. Yang berarti bahwa berkat Tuhan selalu tersedia untuk umatnya. Dari ketika umat Tuhan harus menghormati dan memuliakan Tuhan, sang sumber berkat. Itu ada 4 makna perkataan berkat dari imam. Nah, dari 4 makna ini, 4 makna ucapan berkat ini, saya mengangkat tema baru. Dari poin yang ketiga, menegaskan bahwa berkat Tuhan itu bersifat menyeluruh. Jadi bukan semata-mata yang bersifat jasmani, tetapi lebih daripada itu. Berkat Tuhan itu satu paket utuh. Lebih ditekankan pada kehadirannya. Jadi bukan pada kasih kecil sedikit kayak itu. Ya, boleh. Supaya dia tidak nyiu. Ya. Jadi sifatnya itu menyeluruh, bukan kepada semata-mata jasmani, tetapi penekanan berkat itu adalah kehadiran Tuhan. Makanya berkali-kali saya tanyakan, kita pilih mana? Berkatnya yang dalam tanda petik secara jasmani atau kehadirannya?
Makanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya memilih kehadirannya. Saudara-saudara, oleh karena itu tema atau judul khotbah saya pada saat ini berdasarkan yang tadi itu, ini gangguan terus ya. Nah, yaitu tema saya adalah satu paket berkat Tuhan. Satu paket. Kalau paket itu macam kotak ya, ada kotak, ini ada kotak di sini. Itu paketnya. Tetapi saudara, berkat Tuhan yang disediakan bukan semata-mata yang bersifat materi, tapi bersifat menyeluruh dalam bentuk paket utuh. Nah, paket utuh ini berisi berbagai berkat di dalamnya. Jadi yang kita kadang-kadang kan kita kalau dapat paket atau hadiah, oh isinya apa ya? Oh bukan waktu kami menikah dulu 31 tahun lalu, bukan 31 ya Mas? 31 tahun lalu. Oh ini ada dapat hadiah pernikahan. Apa ya? Apa ini? Figura untuk foto. Ada cuma satu di dalam toh, satu hadiah, satu isinya. Tetapi di sini paket berkat itu satu paket, tapi di dalamnya ada berbagai berkat. Pertanyaannya, apa isi paket berkat Tuhan itu yang tersedia bagi kita, bagi umat Tuhan? Saudara-saudara, dari ucapan berkat yang tertulis dalam Bilangan pasal 6 ini, kita akan melihat atau mempelajari 3 berkat dalam satu paket. Mari kita lihat satu persatu. Satu paket itu adalah kehadiran Tuhan. Itu. Saya bilang satu paket tadi. Satu paket itu adalah kehadiran Tuhan dengan 3 berkat. Yang pertama, kehadiran Tuhan, ini ada paket di dalamnya adalah paket berkat pemeliharaan dan perlindungan. Ayat yang ke-24. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berkat pemeliharaan dan perlindungan artinya kehadirannya, berkat kehadiran Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan dan perlindungan. Sebelumnya saya uraikan lagi kata Tuhan. Tuhan ini tulisannya apa? Huruf besar semua ya. T-U-H-A-N, semua huruf besar. Itu diterjemahkan dari kata Yunani Y-H-W-H atau Yahweh. Ada orang terjemahkan Yehova, ada yang terjemahkan Yehuwa. Nah, tetapi bahasa Ibrani kan itu tulisan Ibrani cuma konsonan semua, huruf mati semua. Y-H-W-H. Nah, kalau di dalam Alkitab menjelaskan tentang Yahweh atau menuliskan tentang Yahweh, itu menegaskan 3 arti. Arti pertama itu yang Maha Kudus Allah Israel. Makanya kalau dituliskan Yahweh, orang Israel tidak bisa baca sembarangan. Bahkan yang biasanya kalau tulisannya Yahweh, mereka akan baca begini, Adonai. Tapi tulisannya Yahweh. Tapi disebut Adonai karena tidak bisa menyebutkan secara sembarangan. Itu di Keluaran pasal 20 itu, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Tapi kan sekarang orang kan sebutnya sembarangan juga. Saya seringkali dengan orang kaget tiba-tiba menyebut nama Yesus apa. Tapi sebut saja, bukan karena menyebut nama Yesus karena nama Yesus itu dia ingin perlindungan, tapi semacam sebutan saja. Wah, itu hati-hati. Apalagi sekarang juga ada orang mati pakai nama Yesus juga kan, kalau kita seringkali dengan nonton-nonton itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, yang Maha Kudus Allah Israel. Tetapi kalau disebut Yahweh ini ditekankan tentang kehadirannya. Dia itu ada, dia selalu ada, dia maha hadir. Dalam bahasa sana disebut omnipresent, maha hadir. Selalu ada, tidak pernah tidak ada. Dan hadir untuk apa? Pengertian yang ketiga, dia penolong dan penyelamat. Dan di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya dia yang ada, dia selalu ada, itu paket, satu paket, yaitu kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan ini ada isi di dalamnya. Jam pertama memberkati kita dengan perlindungan dan pemeliharaan. Karena paket pertama dikatakan apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara, memberkati dari kata berkah, kata borakah. Itu artinya menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu luar biasa. Menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ingat, ini pada waktu firman ini keluar, Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Mereka ada di padang gurun.
Nah di padang gurun ini pergumulan, persoalan, tantangan luar biasa. Bahkan banyak orang Israel bersungut-sungut dan mati karena sungut-sungut mereka. Mereka harus berjalan di panas terik, mereka harus kedinginan di malam, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka juga harus berperang. Mereka, wah ini perjalanan ini panjang sekali, lama sekali, 38 tahun. Paling kurang lah perjalanan ini. Dan saudara yang saya kasih Tuhan, muncullah berkat ini. Tuhan memberkati engkau, artinya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang baik yang kau perlukan. Dalam bagian lain, Tuhan pernah tantang Israel. Selama kamu jalan, apakah pernah kamu melapar? Ya, lapar sedikit sudah berseru-seru. Tuhan, apa ini? Kami dulu di Mesir ada ini. Ingat Mesir terus. Padahal Tuhan suka kasih apa? Dan langsung kasih mana, atau ada mana. Roti yang butiran-butiran manis. Kemudian minta daging lagi. Oh, di sana kita makan ini. Minta daging, dapat berumpui gratis-gratis. Tuhan pelihara mereka. Tetapi saudara, sekarang pergumulan tantangan kita orang percaya yaitu Tuhan menyiapkan apa yang kita perlukan, tetapi kita mau apa yang kita inginkan, toh? Sehingga dari pencobaan yang kita perlukan kita tidak mau, yang kita inginkan yang kita hajar. Tuhan memberkati kita, ada berkat ini. Tapi setelah mata lihat, bagus sih. Aduh, saya selama ini baru satu kali ke mall. Mall juga besar sekali. Saya macam orang udik-udik, orang baru ada di Manokwari lihat mau udik-udik tuh. Dan coba lihat, misalnya kita sudah punya tujuan tertentu, misalnya yang punya anak, yang saya kasih contoh lalu tuh, mama bilang, bapak, ini susu sudah habis, tolong beli susu dulu kan untuk anak kecil ini. Oke. Dia bawa uang 100.000 mau beli susu. Kemudian dia pergi ke mall dan pas dia mau naik ke atas dia kaget lihat, sepatu ini, aduh istri saya punya sepatu, dulu harganya 970.000, sekarang jadi 99.000, berarti turun banyak sekali, waduh murah. Menyenangkan hati istri, dan beli sepatu 99.000. Sampai di rumah, mama lihat sepatu yang dulu tuh, lihat dulu 900 berapa ribu itu. Oh iya, bagus sekali itu. Terus sekarang 99.000. Dan mama bilang, terus ini saya sudah beli. Mama bilang, baru kau kasih makan sepatu ke anak itu, kasih minum sepatu. Anak itu perlu susu bukan sepatu. Kadang-kadang kita kan begitu kan. Hanya kita perlu, Tuhan menyiapkan apa yang kita perlukan. Tetapi kita menginginkan atau kita menuntut apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kita lanjut dulu sini. Jadi ada berkat. Tuhan memberkati engkau artinya menyediakan segala sesuatu yang baik yang kita perlukan, tetapi juga disertai dengan ungkapan aku akan melindungi engkau, artinya menjaga dan memelihara. Kalau melindungi itu ada ancaman, dilindungi dari ancaman-ancaman itu. Dan Tuhan buktikan di padang gurun, pada waktu malam ada tiang api, pada waktu siang ada tiang awan. Dan dipeliharalah Israel selama perjalanan itu. Dan Tuhan sudah berjanji tentang hal itu. Nah saudara, saya tidak baku kotak dengan ibu tadi berhubungan dengan baca Mazmur. Dan saya catat di sini gambarannya itu Mazmur 23. Di mana Daud mengatakan pengalamannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan seterusnya, ayat yang 4 menarik sekali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah janji Tuhan. Dia menyediakan segala sesuatu yang baik yang kita perlukan. Dia akan jaga, dia pelihara. Itulah berkat yang disediakan bagi kita. Saudara-saudara, paket pertama sudah, berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ada paket yang kedua, ayat 25. Ayat 25 dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat ini paket yang kedua adalah berkat kasih karunia. Artinya kehadiran Tuhan, berkat kehadiran Tuhan memberikan jaminan kasih karunia. Tuhan hadir dan menyinari umatnya dengan wajahnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyinari umatnya dengan wajahnya. Apa itu jaminan kasih karunia di sini? Saudara, sebelum saya menjawab itu, kita lihat dulu ungkapan Tuhan menyinari engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya,
Tuhan berkenan sehingga kita sebagai umat yakin untuk bisa mencurahkan isi hati. Artinya begini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya silakan, ini ada kesempatan seluas-luasnya untuk engkau mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Meminta apapun, mencurahkan isi hati. Wajahnya bersinar atas kita. Tetapi lebih ditekankan di sini yaitu dan memberi engkau kasih karunia. Jadi semua silakan Tuhan melihat dengan menyinari kita dengan wajahnya, artinya ini terbuka. Silakan, yakinlah, berdoalah dengan yakin. Banyak sekali orang Kristen, mereka tidak menyadari atau melupakan bahwa kita punya hak istimewa untuk mencurahkan apa saja yang ada di hati kita. Mungkin kalau kita cerita ke orang kita malu. Mungkin kita merasa kita menjadi rendah kalau kita menceritakan pergumulan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita bukan apa-apa kalau kita menangis di depan orang. Tapi di hadapan Tuhan tidak masalah. Tidak ada satupun yang melihat kita untuk menangis, curahkan isi hati kita kepadanya. Karena dia menyinari wajahnya, dia memberikan peluang bagi kita untuk supaya yakin menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, dan memberi engkau kasih karunia, ini berkaitan dengan dua hal, itu luar biasa sekali. Berhubungan dengan keselamatan yang pertama, berkat keselamatan, dan dia telah memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib ganti kita. Tetapi kasih karunia juga artinya dia menyayangi kita. Dia menyayangi kita. Dia siap beri pertolongan kepada kita. Bukan hanya kita hanya curhat kepadanya dan dia dengar, oh ya. Tapi dia siap memberikan pertolongan. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berkat yang disediakan yang kedua, yaitu berkat kasih karunia. Yang ketiga, ada berkat yang ketiga, paket ketiga, berkat damai sejahtera. Artinya berkat kehadirannya memberikan jaminan damai sejahtera. Tuhan hadir, Tuhan ada, dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dikatakan ayatnya 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan hadir, Tuhan ada, menghadapkan wajahnya kepada umatnya dan memberi damai sejahtera. Saudara-saudara, menghadapkan wajahnya, tadi saya persiapan ini dan saya sangat tersentuh dengan ilustrasi ini. Dia menghadapkan wajahnya artinya begini. Ini Israel kan dalam perjalanan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Mereka itu bukan tentara, tapi mereka itu rombongan, ada anak-anak, ada perempuan, ada bayi, ada mereka punya keperluan-keperluan, ada mereka punya harta benda, ternak. Ini bukan tentara yang berjalan untuk berperang, tidak. Ini keluarga berjuta orang jalan, dipimpin oleh Musa. Dan tentunya ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Nah, saudara, sebagai umat Tuhan kita juga dalam perjalanan menuju surga samawi. Ketika saudara membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, enak-enak saja. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus, saya sudah percaya, saya sudah bertobat. Malah mungkin jadi semakin sulit mungkin karena banyak pergumulan dan tantangan. Tetapi Tuhan menghadapkan wajahnya, artinya Tuhan memandangi kita seolah berkata, ada apa nak? Ini aku bapakmu. Dengan tangan terbuka, dia memandangi anaknya dan seolah berkata, mari nak, mari ku peluk, mari ku dekat. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Berkat itu di mana dia menghadapkan wajahnya. Dia tidak memalingkan wajahnya, tapi dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan melihat betapa memprihatinkan. Coba kita lihat kondisi Israel yang sangat memprihatinkan dalam Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ketiga. Keluaran pasal 3. Musa diutus. Keluaran pasal 3 ya. Ayatnya yang sebentar, ini saya ada pakai Alkitab baru jadi macam agak masih sulit untuk pelajari. Ya, apakah ada lihat di situ Tuhan aku telah mendengar cerita orang Israel atau apa itu? Ini Alkitab baru. Ada beberapa kata kerja itu di situ. Baik-baik, saya tidak dapat di sini dulu. Ini Alkitab baru jadi sulit.
Jadi yang pakai HP coba lihat di situ. Tuhan telah mendengar jeritan orang Israel. Tuhan memperhatikan. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Lihat di Concordance. Pasal di Keluaran, kitab Keluaran. Sungguh-sungguh. Ayat berapa, Bu? Pasal 3 ayat 7. Oh iya. Ayat 7. Terima kasih, Ibu. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan setelah memperhatikan apa? Telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dan menuntun mereka keluar. Nah itu kata-kata kerja menjelaskan, menegaskan. Tuhan tahu pergumulan umatnya. Tuhan tahu penderitaan terdalam. Mungkin kita bisa senyum, kita bisa sapa orang dan senyum kita. Tetapi di dalam hati terdalam ada cerita. Karena pergumulan, karena tantangan, karena persoalan. Tetapi seolah Tuhan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya, kenapa? Nah, kenapa? Coba kita bayangkan kalau anak-anak kecil ini lari, kemudian lari tiba-tiba, atau dia menangis dari jauh, dia menangis. Dan kita orang tua lihat. Apakah kita lihat dan marah-marah, kenapa kau menangis kau? Ini anak kecil ini kau nangis terus. Tapi tidak, ketika dia menangis dan kelihatan terisak-isak, ada anak yang menangis sampai seperti itu ya. Kita pasti tanya apa? Kenapa nak? Ada apa? Ya tak? Kita langsung lari dan peluk. Anak-anak itu kalau baru jatuh, anak-anak kan lagi jalan, lari-lari jatuh. Oh, kalau mama lihat, mama bikin apa? Mama langsung lari pergi cari toh dan peluk dia. Itulah arti ungkapan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia siap memberikan pertolongan, tetapi janji luar biasa di sini adalah memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom. Shalom itu damai sejahtera oleh karena ada Shalom. Shalom itu raja damai di dalam hati. Kalau orang Israel, kalau orang Yahudi bilang Shalom, itu mereka berpikir tentang kerajaan damai sejahtera di mana keturunan Daud akan memerintah bangsa-bangsa. Itu memang akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun nanti. Tetapi ini lebih daripada itu. Damai sejahtera karena keselamatan yang kita peroleh, sehingga kita tidak ragu-ragu menjalani kehidupan ketika Tuhan panggil kapan saja. Jaminan keselamatan hidup yang kekal. Itu membuat kita damai sejahtera. Tidak ada istilah, saya mati nanti bagaimana ya? Ya, mati itu waktu Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Di balik kematian, ada kehidupan yang kekal. Damai sejahtera yang Tuhan akan beri bagi kita. Dan damai sejahtera diperlukan oleh semua orang. Dan Yesus berkata, ku berikan damai sejahteramu, damai sejahteraku kepadamu. Dan Paulus berdoa, semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Itu berkat damai sejahtera disiapkan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, satu paket berkat dengan isi 3 berkat. Satu paket itu apa? Paket kehadiran Tuhan. Dia Yahweh Elohim. Dia ada, dia selalu ada, dia tidak pernah tidak ada, dia maha hadir, omnipresent, dia juru selamat dan penolong. Tetapi juga dalam paket kehadirannya ini ada berkat, dikatakan berkat. Yang pertama apa? Aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat penyertaan dan perlindungan. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau wajahnya, memberi kita kasih karunia. Kasih karunia, mari. Damai sejahtera. Yang ketiga, Tuhan berikan damai sejahtera. Tetapi dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Saya membayangkan tadi, Tuhan menghadapkan wajahnya dan dia lihat. Nah, kenapa kok keras hati? Mari datang. Ini Bapak ini ada ini. Ini Mama ini ada ini. Kenapa kok seperti itu? Mari datang. Seolah-olah Tuhan seperti itu kebanyakan kepada kita. Mari, kalau kita sudah menangis, ada anak menangis.
Mari, ya kalau waktu mamanya datang atau dia sendiri. Saya ingat dulu waktu Kelvin masih kecil, kemudian ya saya juga agak iseng-iseng ya. Anak ini dia jalan kakaruan kemana ini, saya sembunyi, jauh dari rumah ini, jauh dari rumah. Dia cari, dan saya lihat dia ketakutan setengah mati. Saya lihat dia sudah ketakutan. Kemudian saya muncul, dia langsung lari, datang ke saya untuk saya peluk dan rangkul dia. Tuhan seperti begitu, dia siap, dia selalu menghadapkan wajahnya. Ada apa nak? Mari, datanglah kepada Tuhan. Itu berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi sekali lagi, berkat Tuhan ini sifatnya menyediakan. Yang mengalami berkat adalah mereka yang percaya dan mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan kita memberkati kita sekalian. Satu paket berkat Tuhan, yaitu berkat pemeliharaan dan perlindungan, berkat yang kedua berkat kasih karunia, dan yang ketiga damai sejahtera. Tuhan kita memberkati sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan dan kebaikan buat kami. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, dalam sikap berdoa, mari kita menyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tetap mengharapkan kasih karunia-Nya, tetap mengandalkan Dia, karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Masing-masing berdoa secara pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan dengan firman. Mari sini seperti saya. Musim
dan penuh keyakinan musim akan selalu terbantu kasih Tuhan. Akan selalu kasih Tuhan tetap aman. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan memeliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengingatkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku tanpa musuh. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan dan berkat-berkat bagi kami. Bahkan kesediaan-Mu untuk menantikan kami datang, mencurahkan isi hati kami kepada-Mu. Berkati semasi dan jemaat Tuhan dalam masing-masing pergumulan mereka. Tuhan, mantapkan hati mereka untuk berjalan dengan mata terangkat tertuju kepada Tuhan, melangkah dalam kehidupan sehari-hari, menjadi berkat bagi orang di sekitar. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.